Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Permatasari dari kelas AB5H, Prodi Administrasi Bisnis, NIM 1905092104. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Nah, sebelumnya banyak yang belum tahu kan apa itu ekspor dan apa itu impor. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekspor dan impor. Secara umum, ekspor yaitu suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan jumlah produk barang tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri, sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut atau karena produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negara tujuannya. Nah, untuk eksportir sendiri yaitu kegiatan perserokongan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Maksudnya dia yang melakukan ekspor itu tersebut. Umumnya sebenarnya prosedur dalam melakukan ekspor lebih mudah daripada melakukan impor, karena prosedur impor memiliki banyak peraturan, khususnya dalam hal pajak. Tetapi dalam melakukan ekspor, hanya beberapa produk saja yang dikenakan pajak ekspor, yaitu ekspor kayu, rotan, dan crude palm oil. Nah, ekspor itu sendiri memiliki tujuan dan manfaat. Manfaat yang pertama yaitu menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Meningkatnya permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Selain itu, suatu negara juga nantinya akan mampu membiasakan diri untuk bisa bersaing dalam pasar internasional dan juga akan lebih terlatih dengan persaingan yang ketat jika melakukan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Kenapa? Karena suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tersebut pasti akan memiliki harga yang lebih murah. Nah, untuk itu negara harus melakukan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut agar negara mampu mengendalikan harga di pasar. Yang ketiga yaitu menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor yaitu demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Komoditas ekspor Indonesia. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu 1. Komoditas karet. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil karet paling besar kedua di dunia. Untuk itu jangan heran bisa karet dijadikan sebagai suatu komoditas utama di Indonesia. Produk karet Indonesia banyak dikirim ke beberapa negara maju seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Yang kedua yaitu produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Ketiga yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah produk yang bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besarnya akan diekspor berupa minyak inti sawit, palm kernel oil, dan minyak sawit. Biasanya Indonesia akan mengirim kelapa sawit dalam jumlah besar ke negara India, Pakistan, hingga Cina. Nah, yang keempat yaitu produk
hasil hutan. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang mempunyai banyak sekali hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangannya yang bagus. Beberapa hasil hutan yang dikirim ke luar negeri adalah pulp, kertas, dan kayu. Yang kelima yaitu kakao. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia. Nah, nantinya biji kakao ini akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Produk biji kakao yang akan dikirim ke luar negeri ini adalah produk yang sudah memenuhi standar nasional atau SNI. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengertian impor. Apakah itu impor? Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Contohnya, Indonesia tidak mempunyai produk gandum. Jadi Indonesia agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importirnya. Nah, hal tersebut menyebabkan produk barang impor mempunyai harga yang lebih mahal karena di dalamnya telah dibebankan oleh biaya pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, jadi untuk pajak itu sendiri yang membayarnya adalah konsumennya. Nah, untuk itu tidak heran jika barang impor memiliki harga yang cenderung lebih mahal daripada produk lokal. Namun tidak semua produk bisa boleh masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Bea Cukai mempunyai peraturan yang memperbolehkan dan melarang barang impor seperti hewan, obat-obat terlarang, senjata api, serta seluruh benda yang memiliki unsur pornografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu importir. Importir adalah orang atau lembaga perantara dagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Barang yang diimpor tersebut bisa digunakan sebagai produksi atau untuk tujuan konsumsi. Pengertian lain importir yaitu orang atau lembaga yang melakukan impor. Nah, di sini pasti kalian bertanya, apa sih tujuan dan manfaat impor? Nah, di sini akan saya jelaskan seperti yang sudah dibahas tadi. Kegiatan impor memiliki tujuan utama memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik pada negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya seperti dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, tujuan lain dari adanya aktivitas impor ini adalah demi meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Untuk manfaatnya, yaitu kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak diproduksi dari dalam negerinya. Sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Berikut yaitu komoditi ekspor dan impor. Komoditi adalah suatu produk barang dan jasa mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihan sendiri. Namun setidaknya terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yaitu faktor teknologi, alam, dan biaya produksi. Nah, yang pertama yaitu faktor alam. Kondisi geografis pada suatu negara adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas. Seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis, sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh subur. Nah, yang kedua yaitu faktor biaya produksi. Selain faktor alam, biaya produksi juga turut mempengaruhi keunggulan atas suatu komoditi. Pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya biaya produksi. Nah, yang ketiga yaitu faktor teknologi. Pemanfaat teknologi dalam proses pembuatan suatu komoditi akan berpengaruh besar pada kualitas produk. Nah, jadi keunggulan suatu produk komoditi juga bisa ditentukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Nah,
Baiklah, pengertian ekspor dan impor lengkap dan tujuan, manfaat, dan contoh komoditasnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.